Nama Yesus termulia, di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya.
Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku, menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Mari kita membuka ibadah ini dalam doa. Bapa, terima kasih hari ini Engkau memperkenankan kami untuk kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Bersatu hati Bapa, kami ada di dalam peribadatan ini, sebab kami berjumpa dengan Allah yang hidup yang memampukan kami. Hari ini Bapa, kami sepanjang ibadah ini akan belajar mengenal hamba yang dapat dipercaya. Kami mau belajar untuk meneladan Tuhan. Engkau sendiri yang menjadi hamba bagi kami dan kami mau meneladaninya. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk mengarahkan hati kami sepenuhnya ke dalam hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa mengakui segala dosa dan pelanggaran kita secara pribadi di hadapannya. Mari kita berdoa secara pribadi. Inilah doa kami Bapa. Kiranya Tuhan boleh mengampuni segala dosa kami dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampun. Amin. Amin.
Berita anugerah diambil dari Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-22 yang menyatakan demikian. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak menanggung hukuman. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita satu dalam doa. Kami mau menyambut rahmat Tuhan berupa firman-Mu ya Tuhan. Tuntun kami, sebab kami sungguh membutuhkan firman Tuhan untuk hidup di jalan kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri yang bersuara di telinga kami, di hati kami, jiwa kami, sehingga tubuh kami boleh melakukan sabda Tuhan yang hidup itu. Amin. Saudara, mari kita siapkan hati kita sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus dalam mendampingi kita saat kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau berikan kami kesehatan dan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Roh Kudus, bimbinglah kami, karena kami sadar betapa bodoh dan terbatasnya kami. Karena itu kami memohon, tuntunlah kami, sehingga firman itu menerangi hati dan pikiran kami, mengubahkan kehidupan kami, dan kami dapat terus berjuang untuk menjadi hamba yang Engkau percaya dalam pekerjaan-pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita dalam renungan pada hari ini itu hamba yang dipercaya. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 berbunyi demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya.
Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang terus meyakini kebenaran firman Tuhan, memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari, dan melakukannya. Haleluya. Saudara, tentu perumpamaan ini tidak asing bagi kita. Sudah sangat sering kita membaca dan merenungkannya. Namun mari kita lihat saudara, apa yang ingin firman Tuhan ini berikan kepada kita untuk menjadi hamba yang dipercaya. Saudara, hal kerajaan sorga itu diperumpamakan seperti seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Dan saudara, sama kalau kita lihat, Tuhan itu mempercayakan hartanya berdasarkan kesanggupan yang si Tuhan itu tahu dan kenal hamba-hambanya ini. Semuanya sama. Mereka diberikan berdasarkan kesanggupan, kemampuan mereka. Itu berarti saudara, Tuhan itu tahu bahwa mereka itu sanggup melakukannya. Lalu kenapa ada perbedaan jumlah talenta yang diberikan? Nah, itulah saudara, itu anugerah yang diberikan sang Tuhan itu kepada hamba-hamba itu. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Itu anugerah. Tidak
menghakimi dari ketiga hamba itu. Tuhan itu memberikan hamba-hambanya berdasarkan kesanggupan mereka. Mereka sanggup melakukannya, punya kemampuan yang sama. Dan si Tuhan memberikan kepercayaan yang berbeda kepada hamba-hambanya. Dan tetap pada poin yang sama, itu anugerah, bukan malapetaka. Saudara, begitu juga dengan iman kita. Mari kita melihat apa yang ada pada diri kita saat ini itu adalah anugerah Tuhan. Jangan kita membandingkan, saudara, kenapa ya hidup tetangga kita atau orang lain lebih baik, tidak punya masalah, mereka lebih kaya dan mereka lebih sejahtera. Apakah mereka lebih dikasihi Tuhan daripada kita? Tidak, saudara. Hidup manusia itu berbeda-beda dalam situasinya, dalam pergumulannya, dalam kehidupannya. Tapi yang sama adalah Tuhan memberikan kehidupan kepada kita karena kita sanggup untuk menjalaninya. Dan kalaupun apa yang kita miliki pada saat ini, saudara, itu anugerah Tuhan. Mari kita terus bekerja, beraktivitas dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Hamba yang diberikan 5 talenta, ketika dia dipercaya anugerah Tuhan 5 talenta, saudara, dia pergi. Lalu dia bekerja menjalankan uang itu. Begitu juga dengan hamba yang diberikan 2 talenta. Saudara, itu anugerah bagi dia. Dia tidak berkatakan, kenapa ya dia diberi 5 kok saya 2. Saudara, tidak. Dia bersyukur dengan 2 talenta itu dan dia bekerja dan dia menghasilkan. Saudara, berapapun yang Allah berikan bagi kita pada saat ini, apapun yang kita miliki, itu adalah anugerah Tuhan. Jangan kita cemburu, jangan kita iri hati, jangan kita menyalahkan Tuhan karena kita hanya mendapatkan sebagian saja atau tidak sebanyak orang lain. Dan juga jangan, saudara, kita terprovokasi dengan pengajaran-pengajaran orang Kristen itu harus kaya, harus sehat, itu menunjukkan imannya tinggi ataupun dia punya iman yang besar. Salah, saudara. Iman membawa kita kepada kesadaran, saya ini hanyalah hamba yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan berdasarkan anugerah itu, kita menjalani kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, dengan bersukacita. Ketika Tuhan memberikan kita hidup, Tuhan menganugerahkan tenaga, pikiran, dan perlengkapan dengan segala yang kita miliki. Untuk apa? Kita menghasilkan buah, menjadi saluran berkat, bekerja di ladang Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk menghasilkan sesuatu yang baik karena Tuhan memberikan yang baik. Bukan membuat kita iri, bukan membuat kita marah, bukan membuat kita kecewa dan merasa kalau begitu saya tidak dikasihi Tuhan dan saya tidak berharga dan saya tidak berarti karena apa? Tidak punya harta, tidak bisa melakukan begini, melakukan begitu. Saudara, mari kita lihat hidup kita ini adalah anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita, dan kepercayaan itulah yang menjadi kehidupan kita dan juga menjadi keyakinan kita karena Tuhan mempercayakan kehidupan yang mulia itu kepada kita. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang frustrasi, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang putus asa karena rimpit perekonomian, pekerjaan yang susah. Tapi juga, saudara, banyak orang yang merasakan anugerah dan berkat Tuhan yang mereka jalani di tengah pandemi COVID-19 ini. Kenapa beda-beda, saudara? Padahal pandeminya sama yang kita jalani.
ketika kita melihat hidup kita ini adalah anugerah yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita tidak memusingkan apa hasilnya, tapi saudara, fokus kita pada anugerah yang diberikan Tuhan, dan berdasarkan anugerah itu kita melakukan pekerjaan kita melakukan kehidupan kita melakukan pelayanan kita melakukan itu karena dipercaya oleh Tuhan. Dan saudara, ketika hamba yang diberikan 5 talenta, 2 talenta ini, mereka bekerja, melakukan aktivitas mereka, dan terus mengembangkan anugerah yang Tuhan berikan, Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu. Jelaskan di sana saudara, perbuatanmu, bukan analisamu, tapi perbuatanmu. Lalu berdasarkan perbuatan itu, Sang Tuhan itu berkata, hamba yang baik dan setia, dan dia memberikan apa? Upahnya. Upah untuk bersama-sama dengan Sang Tuhan dan dipercayakan kembali untuk perkara-perkara yang lebih besar. Kenapa? Karena dia bisa dipercaya. Saudara, kepercayaan itu memberikan berkat bagi kita untuk diberikan lagi pekerjaan yang lain. Kenapa? Kita tahu Tuhan itu sadar kita sanggup melakukannya, tinggal kita bisa dipercaya atau tidak. Dan berbeda saudara kalau kita lihat seorang hamba yang diberikan 1 talenta. Saudara, dia menerima anugerah itu berdasarkan apa? Kesanggupannya. Dia juga sanggup untuk melakukan seperti hamba yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta itu. Dan saudara, si hamba yang diberikan 1 talenta ini, kalau kita pikir-pikir dia tidak jahat-jahat banget lah ya. Toh dia juga tidak mencuri 1 talenta itu lalu memfoya-foyakannya dan menghabiskannya. Saudara, apa yang dilakukan hamba ini sehingga tuannya itu marah? Saudara, si hamba ini menerima anugerah itu, menerima kepercayaan itu, tapi dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dan dia menguburnya, menyimpannya. Terus apa yang dia lakukan sepanjang tuannya itu pergi? Saudara, dia hanya duduk manis, menikmati dirinya, kesenangan-kesenangannya, menunggu si tuan itu kembali dan dia memberikan milik tuannya itu tanpa kurang satu apapun dan lebih tidak juga, karena dia tidak menjalankannya. Saudara, kenapa sang tuan itu marah dan menghukum si hamba ini? Karena dia tidak bisa dipercaya. Si tuan itu memberikan anugerahnya, dan hamba-hamba ini mengenal karakter dari tuan itu. Dan si hamba yang diberikan 1 talenta ini begitu banyak alibi dan alasannya. Setelah dia beralasan, dia takut kepada tuannya karena tuannya itu kejam. Dan si tuan itu berkata, kalau engkau sudah tahu aku kejam, kenapa engkau terima percayaan itu dan kenapa engkau tidak memberikan talenta itu kepada hamba yang sudah berhasil mengembangkan talenta itu? Saudara, tidak ada alasan bagi dia sebetulnya untuk tidak melakukan pekerjaannya, tapi karena dia tidak dipercaya. Kenapa dia tidak dipercaya, saudara? Karena dia menentukan hidupnya menurut kemauannya sendiri. Saudara, dia yang mengatur, dia yang menentukan apa yang akan dia lakukan, apa yang dia laksanakan, padahal dia tahu itu tidak benar, karena dia seorang hamba, tunduk pada otoritas tuannya, otoritas tuannya. Saudara, kalau kita tidak mengakui otoritas Tuhan yang lebih tinggi dan itu kita tunduk kepadanya, maka saudara, kita tidak bisa menjadi hamba yang dipercaya.
Otoritas Tuhan menjadi dasar iman dan kepercayaan yang ada dalam diri kita dan relasi kita dengan Tuhan. Otoritas itu yang membuat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bukan hasilnya, bukan kesenangan kita. Dan kita tunduk pada otoritas itu. Saudara, kalau binatang mampu menunjukkan habit ini, kita lihat lebah, saudara, atau semut yang mereka melakukan aktivitas mereka terus-menerus karena induk yang mereka hargai. Otoritas pemimpin atau induk mereka menghargainya. Dan mereka tunduk pada itu dan mereka terus bekerja. Tiada henti. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kita tidak tunduk pada kesenangan kita. Kita tidak tunduk kepada uang. Kita tidak tunduk pada kekayaan dunia dan kesenangan dunia ini. Hingga kita bisa beralih ataupun saudara kita menjadi budak dunia ini. Tapi kita tunduk saudara kepada Kristus, kepada Tuhan yang mempercayakan hidup yang kekal itu kepada kita. Sehingga otoritas Tuhan itulah yang membawa kita terus beraktivitas, terus beriman dan takut pada Tuhan. Tuhan yang memberikan otoritinya bukan dengan kekerasan, bukan dengan ancaman, tapi saudara memberikan hatinya, memberikan kasihnya, memberikan dirinya. Dan saudara, hidup yang kekal itu diberikan dalam kasih Allah yang ingin memuliakan hidup kita. Oleh karena itu saudara, di tengah pandemi ini, dengan persoalan-persoalan hidup yang kita jalani, mari kita bertahan. Mari kita fokus kepada anugerah yang Allah berikan dalam diri kita. Keselamatan yang Yesus Kristus berikan. Dan juga dalam syukuri segala kehidupan dan berkat Tuhan yang Dia percayakan kepada kita sebagai fasilitas dalam menunjang kehidupan kita. Baik dalam kehidupan berkeluarga, dalam pelayanan kita, maupun juga saudara dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Dan kita terus berjuang jadi hamba yang dipercaya karena otoritas Tuhanlah yang kita junjung tinggi dan yang kita muliakan. Tuhan memberkati. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa,
kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Marilah kita bersama di umat Allah, masa lalu dan masa kini, masa depan, untuk mengingat pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari naikkan doa syafaat bersama-sama. Hari ini Tuhan, kami mengingat saudara kami dalam kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Kami mengingat mereka yang lanjut usia, mereka yang berusaha untuk mencapai kekuatan, kesembuhan, kesehatan sebagaimana mulanya. Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang menolong mereka masing-masing, memberikan kesembuhan, kekuatan, sehingga mereka yang lemah boleh kembali kuat, mereka yang sakit boleh kembali sehat, mereka yang saat ini menderita karena sakit penyakit semuanya Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kesembuhan. Bapa, kami mengingat saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini ada di dalam kesulitan untuk studi mereka secara online. Berkatilah mereka, mampukan mereka. Biarlah mereka Engkau berhikmat sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas mereka sebagai seorang pelajar dengan baik. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak muda, anak-anak kami yang beranjak remaja dan juga pemuda. Bapa, berkatilah, kami percaya Engkau mempersiapkan mereka sebagai pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Engkau. Biarlah di dalam pertumbuhan iman mereka Tuhan, senantiasa Engkau yang melindungi. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga dimanapun mereka berada.
biar semakin baik, bagaimana satu dengan yang lain saling menghargai, saling mengasihi, saling mengisi di dalam keluarga-keluarga di Jemaat GKI Wihari Plelen. Kami juga berdoa untuk mereka yang rindu untuk pekerjaan yang baik, mereka yang rindu mendapatkan pekerjaan. Bapa, tolonglah mereka. Kami juga saat ini berdoa bagi gerejamu di tempat ini. Dalam segala upaya kami untuk melayani Tuhan, ada banyak keterbatasan dan upaya kami untuk terus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kami berjemaat. Mampukan kami Tuhan, terkhusus agar kami sebagai majelis jemaat, baik penatua, hamba-Mu dan juga pendeta konsulen boleh bersinergi dengan baik. Kami boleh mengambil langkah-langkah strategis yang positif untuk pembangunan gerejamu. Bapak, kami juga berdoa untuk anggota jemaat dan simpatisan dimanapun kami berada. Kami yang saat ini belum bisa berkumpul bersama untuk beribadah, Tuhan biarlah semakin dalam kami boleh mengambil langkah-langkah iman. Meskipun kami berjauhan, namun kami tetap satu tubuh Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19. Tolonglah pemerintah kami Tuhan mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, yang tepat untuk pemulihan bangsa kami dan juga untuk seluruh dunia ini di dalam pandemi. Kami percaya Engkau mempersiapkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Demikian juga saat ini ketika pandemi COVID-19 ada bersama dengan kami. Tolong kami Bapa, mampukan kami. Inilah doa syafaat kami naikkan di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam kesempatan ini kita hendak menyatakan syukur melalui persembahan kita Bapak, Ibu, dan Saudara dapat menyampaikan persembahan dengan menghubungi majelis jemaat atau dapat disampaikan melalui transfer ke rekening Bapak BPD Jateng dengan nomor 31290555595 atas nama GKI Wihari Plelen. Mari kita bawa dengan syukur. Mari kita berdoa. Bapa, inilah persembahan kami. Hidup kami pun adalah persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan terimalah persembahan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Mari saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari bersama menerima berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, karya penyelamatan Allah melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita, kini dan selamanya. Ku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih
mohonlah ke sisi-Mu Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.